Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berbakti bersama dengan keluarga. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita memasuki ibadah kita kali ini. Di dalam doa, kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mengundang Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur dan hormat boleh kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur jika sampai detik ini Tuhan, pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Sekalipun masih di dalam masa pandemi ini, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kondisi yang membuat kami seringkali merasa khawatir dan takut. Tetapi kami bersyukur kami memiliki Allah yang selalu memberikan jawaban doa kepada setiap kami, Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami manusia. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami rindu memberikan hidup kami, waktu kami Tuhan, untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, untuk kami boleh bersyukur atas semua perbuatan besar Tuhan di dalam hidup kami. Berkatilah Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih bersama dengan keluarga kami yang ada di rumah kami masing-masing. Engkau hadir memberkati setiap keluarga demi keluarga. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita menyatakan rasa syukur kita melalui sebuah pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan karena pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang terus kita rasakan sampai hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama dengan keluarga, Bapak Ibu, kita bersukacita melalui pujian ini. Haleluya. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Bapak Ibu, luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Tiba saatnya saat ini kita bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah berkat Tuhan boleh tercurah atas setiap Bapak Ibu Saudara melalui firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 90 ayat 17 mengatakan, kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Bapak Ibu, biarlah kemurahan Tuhan yang terus memberikan kita keteguhan di dalam menjalani kehidupan ini. Kita ada sampai hari ini itu juga semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, mari kita menaikkan pujian ini untuk mempersiapkan kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Selamanya kau
Salam Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita hendak membaca, mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, minta pimpinan dan hikmat yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Penyertaan dan pimpinan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang hingga hari ini masih terus dihadapi dan masih terus untuk diatasi. Dan biarlah Tuhan, meskipun situasi kami tidak menyenangkan hari ini, tapi biarlah firman Tuhan menjadi kesukaan bagi setiap kami. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah hati kami dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan pada saat kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Makasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati waktu ke depan, pemberitaan kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pada kesempatan ini akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Jemaat Allah dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Berbahagialah setiap kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi setiap kita, orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari bacaan firman Tuhan kita pada hari ini menyatakan kepada kita bagaimana hubungan Paulus dan Timotius, yang adalah Paulus sebagai bapak rohani Timotius, dan Timotius adalah anak rohani Paulus. 1 Timotius pasal 1 ayat yang kedua, anakku di dalam iman. Jadi hubungan Paulus dengan Timotius oleh karena Yesus Kristus dan yang telah menyatukan mereka, bapak rohani dan anak rohani. Saudara, pada ayat yang ke-14 dikatakan bahwa semuanya itu kutuliskan kepadamu. Semua itu kutuliskan kepadamu. Apa yang telah dituliskan oleh Paulus, saudara, sudah jelas banyak hal yang telah diajarkan kepada Timotius. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan 12 muridnya, Yesus juga telah mengajar mereka. Dan Paulus bersama dengan Timotius, Paulus juga telah mengajar Timotius sehingga Timotius mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan, yang perlu dikerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang telah kutuliskan kepadamu? Bagaimana kehidupan di dalam jemaat, kemudian penggembalaan terhadap jemaat, kemudian
doktrin-doktrin kebenaran-kebenaran kitab suci tentang anak Allah, tentang Yesus Kristus, yang pada waktu itu juga beredar ajaran-ajaran sesat yang terus berhadapan dengan kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah dasar-dasar ini Paulus yakin betul bahwa Timotius sudah tahu. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita telah membaca firman, merenungkan firman Tuhan, mendengar khotbah-khotbah yang kita dengar, saya percaya sesungguhnya bahwa saudara tahu apa yang sudah diberitahukan kepada saudara melalui kebenaran kitab suci. Walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Artinya karena hubungan yang begitu dekat antara Paulus dan Timotius membuat Paulus pengen ketemu, pengen berhadapan muka dan mengunjungi engkau dan bertemu dengan engkau, hai Timotius. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu. Jadi seandainya aku tidak datang ataupun aku terlambat datang, sudahlah. Paulus yakin betul bahwa engkau tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang telah diketahui oleh Timotius? Ini penting. Apakah yang sudah dipahami, apa yang sudah diketahui oleh Timotius dalam pandangan Paulus? Bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah? Bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah? Bagaimana kita harus hidup dalam persekutuan? Bagaimana kita harus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan bersama-sama dengan orang-orang percaya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan agar persekutuan ini tetap utuh dan tidak terpecah-pecah? Paulus tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni saudara, jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi orang-orang yang percaya Yesus Kristus itu Tuhan, maka dia harus hidup seperti Kristus hidup. Ketika aku percaya bahwa Yesus Tuhan, Yesus juru selamatku, maka sesungguhnya ketika kita mengucapkan seperti itu, maka kita wajib hidup seperti Yesus hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pengajaran Tuhan Yesus yang ditulis oleh Matius, khususnya Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-39. Disitulah Yesus mengajarkan tentang kasih. Kasih kepada Tuhan, juga kasih kepada sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi mengasihi Allah harus dengan segenap hati, sepenuh hati. Dan kemudian saudara-saudara, hukum yang kedua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain, bagaimana kita bisa memperlakukan jemaat yang lain adalah mengasihi mereka seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi tidak ada seorang pun yang membenci dirinya sendiri. Dia akan mengasihi dirinya sendiri. Demikian juga kepada orang lain diperlakukan hal yang sama seperti itu. Jadi Yesus mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi orang yang percaya bahwa Yesus Tuhan, Bapak Ibu yang percaya bahwa Yesus Tuhan, maka Bapak Ibu wajib hidup seperti Kristus hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat dari Allah yang hidup, penopang dan dasar kebenaran. Saudara-saudara, jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita adalah
digambarkan seperti tiang dan seperti dasar. Kita tahu saudara, tiang adalah penopang dan kemudian dasar juga adalah penopang tiang itu. Apa yang kita topang saudara? Yang kita topang adalah kebenaran. Jadi orang percaya harus hidup di dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah runtuh, supaya kita tidak mudah hancur, supaya kita tidak mudah tercerai-berai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus kuat di dalam iman. Ini penting. Bagaimana iman kita bisa kuat, saudara-saudara? Supaya kebenaran tetap ada di dalam diri kita. Yang pertama yang harus kita lakukan, bagaimana iman kita supaya kuat, saudara-saudara? Yang pertama, saudara harus memiliki hubungan yang erat, hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Allah. Jadi iman kita bisa kuat kalau setiap hari kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Sebagaimana Yesus juga terus bersama-sama dengan Allah. Engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jadi ada hubungan terus-menerus. Dan disitulah sesungguhnya kekuatan itu. Dan kalau kita melihat kisah Yusuf di dalam kitab Perjanjian Lama, mengapa Yusuf begitu kuat? Yusuf begitu tangguh menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi fitnahan-fitnahan yang begitu kecil. Saudara-saudaranya tidak pernah suka kepada Yusuf. Kebencian yang sudah dibangun begitu lama sehingga pada puncaknya mereka sepakat untuk menjual Yusuf kepada saudagar Ismail. Dan betapa sakitnya sesungguhnya ketika Yusuf harus dipisahkan dari orang tuanya, dipisahkan dengan keluarganya, dipisahkan dengan saudara-saudaranya. Yusuf dibawa bukan sebagai manusia merdeka, tetapi dibawa sebagai budak yang siap untuk dijual di pasar. Dan kemudian ketika pasar budak itu ramai, orang pada menawar, orang pada memilih, dan Potifar telah memilih Yusuf dan telah membeli Yusuf. Akhirnya Yusuf dibawa di rumah Potifar. Bukan sebagai orang merdeka, tetapi sebagai budak yang tidak punya hak apa-apa sama sekali. Meskipun demikian, dia tetap membangun hubungan dengan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu saja. Ketika dia mendapatkan fitnahan, hendak memperkosa tuannya, dan kemudian dia harus dipenjara, bukan karena kesalahan, karena bukan pelanggaran. Sudah demikian di penjara dia dilupakan oleh juru minum. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, dengan hubungan yang dekat dengan Tuhan inilah yang menjadikan Yusuf begitu kuat, Yusuf begitu tangguh menghadapi tekanan, menghadapi tantangan yang begitu hebat yang menimpa dirinya. Sehingga saudara-saudara, pada akhirnya kita tahu kisah ini, bahwa Yusuf dipercaya oleh penguasa waktu itu untuk menjadi orang kedua setelah Fir'aun. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dia begitu yakin dan dia begitu percaya bahwa engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang lain. Ini luar biasa Bapak Ibu. Seringkali ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, tetapi itu terjadi dalam hidup kita atau di dalam keluarga kita. Nah sekarang bagaimana kita melihat hal-hal itu dalam diri kita,
sehingga kita tetap memiliki hubungan dengan Tuhan. Disinilah iman bisa kuat ketika kita memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan kepada kita, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ingat, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah. Nah, siapa ini anak tunggal Allah? Kalau kita baca dalam konteks dari Injil Yohanes pasal 1 ini, anak tunggal Allah itu tidak lain adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tetapi anak tunggal Allah, firman Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan oleh dia, oleh Yesus Kristus itulah Yesus menyatakan siapakah Allah itu yang sesungguhnya. Karena saudara yang di Tuhan, Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi, Yohanes pasal 8:42. Jikalau Allah adalah Bapamu, tentulah engkau mengasihi aku, karena aku datang dan keluar dari Allah. Jadi Yesus sudah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kalau engkau mengasihi Allah dan Allah adalah Bapamu, tentu engkau mengasihi aku karena aku datang dan keluar dari Allah. Jadi sesungguhnya orang yang melihat Yesus, dia sama melihat Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita terus membangun pengenalan akan Allah yang benar. Terus berusaha, terus dengan kuat, dengan gigih untuk mempelajari firman Tuhan sebagai wujud pewahyuan secara khusus kepada kita, orang-orang percaya, untuk bisa mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya. Karena anak tunggal Allah itulah, karena firman Allah itulah yang telah menyatakan dirinya kepada manusia. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana iman kita bisa kuat? Yaitu kita hendaknya suka hidup dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak bulan Maret memang persekutuan tidak seperti persekutuan biasanya. Persekutuan tidak seperti bagaimana kita bisa bertatap muka, bisa bersama-sama, bisa bertemu dan bisa melihat. Tetapi semuanya berubah. Semuanya telah berubah dari yang normal. Mungkin kehidupan yang kita alami hari ini juga belum normal. Normalnya seperti apa? Orang katakan new normal. Dalam new normal ada tatanan dalam kehidupan yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti. Nah, saudaraku yang di Tuhan, semuanya sudah berubah. Persekutuan tidak lagi bertatap muka, tetapi persekutuan, ibadah, doa bisa kita lakukan secara daring. Nah, ini tantangan bagi kita Bapak Ibu, apakah ketika kita melibatkan diri kita dalam persekutuan melalui daring, apakah ini membuat kita sukacita? Ataukah malah kalau dulu ketika kita beribadah, saya percaya Bapak Ibu mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk pergi ke gereja, segala sesuatu dipersiapkan sedemikian rupa. Tantangan juga untuk kita hari ini. Apakah pada saat kita mengikuti ibadah daring, kita juga mempersiapkan segala sesuatunya seperti pada saat keadaan sebelum new normal? Mari, seharusnya kita bisa mempersiapkan diri sedemikian rupa, terlibat dalam persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman. Jadi ketika hal ini saudara-saudara memiliki hubungan, terus memiliki pengenalan akan Allah yang benar dan hidup dalam persekutuan, saya percaya ini akan memberikan kita kekuatan iman.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Jadi pada ayat 16 yang bagian yang terakhir, saudara, Paulus memberitahukan kepada Timotius, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Apapun bentuknya, modelnya ibadah yang kita lakukan dan yang kita kerjakan, Bapak Ibu, itu agung, luar biasa, agung rahasia dalam ibadah itu. Jadi kalau kita terlibat dalam satu persekutuan, dalam satu ibadah, jika kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan segala sesuatunya dengan serius, maka di sana kita bisa menemukan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Siapakah Dia, saudara-saudara? Dia adalah yang abadi. Dia kekal. Dia tidak terjangkau oleh waktu. Dia tidak pernah terjangkau oleh yang materi. Dia yang tidak kelihatan, tapi eksis. Dia yang tak tersentuh, tetapi eksis. Dia yang begitu mulia. Dia tetap eksis. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itulah Dia. Dan firman yang bersama-sama dengan Allah itu, Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Dia yang kekal, Dia yang mulia, Dia yang agung, Dia yang tak kelihatan, Dia yang tak terbatas. Tetapi Dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, menjadi sama dengan kita. Sama dengan kita artinya Dia berada di dalam waktu. Dia berada di dalam keadaan yang terbatas. Yang tadinya tidak kelihatan, yang tak nampak. Sekarang ketika firman menjadi manusia, Dia nampak dan kelihatan. Jadi ketika orang melihat Yesus, sesungguhnya dia melihat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat pertanyaan Filipus, khususnya pada Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Jadi Filipus minta, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Ketika Tuhan menunjukkan Bapa itu kepada kami, itu cukup bagi kami. Jadi Filipus pengen melihat Bapa. Atau katakan Filipus ingin melihat Allah. Filipus ingin melihat Elohim. Filipus ingin melihat Eloah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa jawab Yesus kepada Filipus? Engkau sudah bersama-sama dengan aku sekian lama. Yesus mengajar, siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Karena apa? Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dari situ Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Sang Firman dengan Allah itu satu hubungan yang tak pernah terpisahkan. Karena firman selalu bersama dengan Allah. Karena firman itu adalah firman-Nya Allah. Jadi kalau dia adalah firman Allah, dia bersama dengan Allah. Tidak mungkin terpisah dengan Allah.
Jadi Yesus katakan, jika kamu melihat aku berarti kamu juga melihat Bapa. Allah yang tak tersentuh itu, ya katakan Allah yang transenden itu. Tetapi oleh Yesus Kristus Allah itu bisa dilihat. Allah itu bisa disentuh, Allah itu bisa diraba. Oleh karena Yesus orang-orang memuji-muji Tuhan. Hosana, Hosana, dimuliakan Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya kalau Dia mengambil rupa sama seperti manusia, berarti Ia menjadi sama seperti kita manusia. Jadi ketika melihat Yesus harusnya orang sudah tahu. Itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa pentingnya pengenalan akan Allah ini agar kita memiliki iman yang kuat, dibenarkan dalam roh yang menampakkan diri kepadanya kepada malaikat-malaikat, dan Dia inilah yang diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi Paulus yakin betul ketika Paulus memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Allah, dan nama Yesus inilah yang diberitakan. Kalau Paulus memakai bahasa Yunani, pasti Paulus menyebut Yesus adalah Yesus Kristus. Dan seandainya Paulus memakai bahasa Ibrani, dia akan menceritakan Yesus. Orang Ibrani memanggil Yesus adalah Yeshua Amasiah. Dan ketika harus diberitakan kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Aram, pasti mereka enggak menyebut Yesus. Mengatakan bahwa pasti mereka memberitakannya dengan nama Yeshua, Mesiha. Dan kalau orang-orang yang berbahasa Inggris pasti menceritakan Yesus ini Jesus Christ. Kalau kita di Jawa atau kita yang berbahasa Indonesia pasti menceritakan Yesus Kristus. Kalau saya orang Jawa, ya pasti menceritakannya tentang Gusti Yesus. Kalau saudara-saudara kita yang berbahasa Arab, pasti mereka menceritakan tentang Yesus Al-Masih. Dan nama inilah yang diberitakan di antara bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah, supaya mereka mengenal Allah. Karena Yesus itulah perwujudan dari sang firman Allah yang telah menjadi manusia. Allah yang tak tersentuh, Allah yang tak terjangkau, tetapi di dalam Yesus Kristus bisa dijangkau. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berada di dalam Yesus Kristus, itulah sukacita kita. Karena nama itu yang dipercayai di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya dalam diri kita hari ini untuk terus menggali dan menggali, memahami kebenaran-kebenaran kitab suci dengan benar, agar kita menjadi tiang yang kuat. Kita menjadi penopang kebenaran di atas dasar kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Dan kalau kita sudah berada di dalam kebenaran, saudara-saudara, saya yakin dan percaya disitulah kekuatan kita. Paulus begitu kuat dan tangguh. Petrus begitu kuat dan tangguh. Stefanus dan para martir yang lain, ada Polikarpus, ada Ignatius, ada Clement. Mereka begitu tangguh mempertahankan imannya. Karena apa? Mengenal siapakah Allah, mengenal siapakah Yesus, sehingga hidup di dalam kebenaran. Terus dia menopang, inilah kebenaran itu. Jadi saudara yang Tuhan, Paulus berpesan kepada Timotius bahwa jemaat Tuhan, jemaat Allah,
adalah penopang kebenaran. Jadi mari kita terus membangun hidup kita agar kita memiliki pengetahuan yang benar, sehingga kita berada di dalam kebenaran, dan kebenaran itulah yang menguatkan dan meneguhkan kita. Jangan bosan-bosan membaca firman Tuhan. Jangan bosan-bosan mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan. Jangan bosan-bosan terus merenungkan firman Tuhan, karena disitulah kekuatan kita. Biarlah hidup kita senantiasa tetap dan terus berada di dalam kebenaran, dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang kembali boleh kami baca, kami dengar dan kami renungkan bersama-sama. Dan biarlah kami sebagai orang percaya terus hidup di dalam kebenaran, penopang kebenaran, dasar kebenaran, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh bersama-sama kami dengar, yang boleh bersama-sama kami renungkan. Bagaimana supaya iman kami menjadi kuat, dan biarlah Tuhan dengan penuh sukacita kami terus membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Terus belajar menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa mengenal Allah yang benar. Dan biarlah kami juga suka untuk hidup dalam persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Meskipun hari ini kami lakukan secara daring. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kuatkan kami, teguhkan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Ibu, puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadikan kita menjadi jemaat yang semakin kuat mengimani iman percaya kita dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan menjadi seperti Kristus, menjadi seperti-Mu, itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Mari kita menaikkan pujian ini, jadi seperti-Mu. Haleluya. Engkau milikku.
menjadi seperti-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa ibadah kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Itu semua oleh karena kemurahan, pertolongan, dan pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan telah memimpin kami di sepanjang ibadah yang boleh kami lalui pada saat ini. Terima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan, pimpinan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang ibadah kami saat ini. Kami boleh mengakhiri ibadah kami hari ini dengan penuh sukacita. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Biarlah Indonesia tetap dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Berkati para pimpinan-pimpinan, berkati kepala-kepala daerah yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin negeri ini. Berkati gerejamu dalam seluruh kegiatan, aktivitas dari anak-anak, remaja, pemuda, dan bahkan ibadah raya. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah kami hari ini dengan penuh sukacita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kita akan ambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.